anak-anak hebat, inilah dia presentasi dari kelas 4 saksofon violin yang menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian kedua. La 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 la, la 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 la, belajar bersama Ibu Dwi. Hai teman-teman, nama telepon Naila enggak? Sekarang aku ada di hutan Setiabudi. Aku sekarang ingin mau mengerjakan PR Ibu Dwi, mencari hewan keren dan yang aku suka. Aku sukanya hewan reptil. Yuk kita cari. Akhirnya ketemu. Hai teman-teman, iguana itu salah satu yang aku suka. Yaitu bernapasnya dengan paru-paru, terus reproduksinya bertelur, terus yaitu butuh berjemur karena dia reptil udara dingin. Teman-teman udah lihat kan badan iguana yang beneran? Sekarang aku bakal jelaskan fungsi-fungsi tubuhnya. Yang pertama, fungsi mulut. Fungsi mulut secara umum adalah untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Duri punggung, sisik tuberculate berfungsi untuk membantu telak besar untuk menakuti musuh. Ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Ujung ekor yang menyerupai cambuk berfungsi untuk mempertahankan diri. Jari kaki berfungsi untuk berjalan dan pegangan pada saat bertengger. Kelamin ini biasanya diperpanjang ketika iguana merasa terancam. Tahan dingin membuat dirinya terlihat lebih besar dan menakutkan. Warna hijau berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Aku pernah baca buku dia itu herbivora. Teman-teman, iguananya lapar, tapi dia bukan makan daging teman-teman, yaitu herbivora alias pemakan daun atau pokoknya bukan daging. Dia itu jenis reptil Odomaceae, bangsa kadal, dan itu berproduksi dengan bertelur. Ini juga berjemur untuk menghasilkan hangat, soalnya dia tidak bisa menghangatkannya tubuh diri sendiri dia, dan dia itu berganti kulit seperti ular dan seperti bunglon juga. Wah tuh teman-teman, tak kenyang kayaknya. Demikianlah penelitianku dengan binatang yang aku suka, jenis reptil bernama iguana. Dan kita juga harus berjemur biar badan kita sehat sama tidak gampang sakit dan tulang kita bertumbuh dan sehat. Dadah, assalamualaikum teman-teman. La 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 la, la 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 la, belajar bersama Ibu Dwi. Hai teman-teman dan Ibu Dwi, assalamualaikum. Hari ini aku ingin bercerita tentang hewan kesukaanku, yaitu dinosaurus. Kapan dinosaurus hidup? Dinosaurus ada di bumi sekitar 225 juta tahun yang lalu. Dinosaurus muncul pada zaman Trias akhir dalam masa Mesozoikum, zaman reptilia. Dinosaurus terakhir punah kira-kira 65 juta tahun yang lalu. Pemakan daging versus pemakan tumbuhan. Pemakan daging punya gigi runcing yang panjang untuk memotong dan mencabik. Pemakan tumbuhan memiliki banyak gigi datar dan sama tinggi untuk melumatkan.
Fungsi ekor Apatosaurus. Tubuhnya gemuk, panjang badan 21 meter, panjang lehernya 6 meter, dan beratnya 31 ton berbentuk seperti jembatan gantung. Ekor panjangnya berfungsi untuk mengimbangi bobot kepala, leher panjang, dan badannya agar dapat berjalan. Fungsi cakar Velociraptor. Cakarnya dapat digerakkan dan gunanya untuk ketika berlari, cakarnya mencuat dan ditarik ke belakang. Cakarnya digunakan untuk menerkam, menyobek, dan menyayat mangsanya. Fungsi lempeng punggung Stegosaurus. Untuk menyesuaikan suhu tubuh, untuk mengusir musuh, dan untuk menarik pasangan lawan jenisnya. Lempengnya berisi pembuluh darah untuk mengatur suhu tubuhnya, dan jika sedang mengejar lawan jenisnya atau mengusir pemangsa, maka lempengnya akan memerah. Ankylosaurus. Dari kepala sampai ekor diselimuti lempeng tulang yang tebal dan keras. Ada duri-duri di kedua sisi tubuhnya. Di ujung ekor ada pentungan tulang yang tebal dan berat. Lempeng, durinya, dan ekor digunakan untuk mempertahankan diri dari penyerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Firman dari kelas 4 violin yang akan berpresentasi tentang badak bercula 1. Badak bercula 1 atau di Indonesia lebih dikenal sebagai badak Jawa memiliki nama latin Rhinoceros sondaites. Rhino berarti hidung dan ceros berarti tanduk. Sedangkan sondaites diambil dari kata Sunda yang merupakan suku di mana hidupnya badak bercula 1 ini. Bentuk dan ciri-ciri hewan. Badak Jawa umumnya berwarna kelabu kehitaman. Panjangnya bisa mencapai 4 meter dan tinggi 1,7 meter dan berat 2,3 ton. Spesies ini memiliki tanduk tunggal berukuran sekitar 25 cm. Bibir atas runcing dan dapat digunakan untuk menangkap makanan dan membawanya ke mulut. Panjang cula yang dimiliki badak Jawa tidak lebih dari 20 cm. Gigi yang dimiliki badak bercula 1 ini cukup tajam dan panjang. Habitat hewan. Badak Jawa hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Indonesia. Habitatnya adalah hutan tropis yang memiliki penutupan salju cukup tebal dan terdapat persediaan air di dalam hutan itu. Habitat badak Jawa dipengaruhi oleh ketersediaan makanan. Jenis makanan. Badak Jawa adalah hewan herbivora dan makan berbagai macam spesies tanaman, terutama tunas, ranting, daunan muda, dan buah yang jatuh. Kebanyakan tumbuhan disukai oleh spesies ini tumbuh di daerah yang terkena sinar matahari. Pada pembukaan hutan, semak-semak dan tipe vegetasi lainnya tanpa pohon besar. Wilayah dan cara berkembang biak. Teritorial atau wilayah area yang dicakup oleh seekor badak Jawa sangatlah luas. Berjantan mampu menguasai teritorial sebesar 12-20 km persegi. Dan badak betina mampu menguasai teritorial 3-14 km persegi. Badak Jawa memiliki masa kehamilan yang cukup lama, yaitu antara 16-19 bulan. Badak Jawa berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusul dan merawat anaknya selama 2 tahun. Tahun 1967, badak Jawa diketahui hanya tinggal sekitar 30 ekor, kemudian terus bertambah sampai akhirnya pada tahun 1980 diperkirakan mencapai 50-60 ekor. Dari tahun 1980, populasi badak Jawa mulai berkurang secara perlahan sampai pada tahun 2012 diperkirakan hanya ada 37-44 ekor badak Jawa. Hewan ini tinggal satu langkah lagi menemui kepunahan sehingga badak bercula 1 ini merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itu saja presentasi dari Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai teman-teman, namaku Anit. Aku punya 5 ekor kucing. Yang ini namanya Lion. Berkelamin jantan. Kucing berkaki 4 gunanya untuk 1. Berjalan, 2. Berlari, 3. Meloncat, 4. Menerkam mangsa. Kucing punya taring yang sangat tajam. Gunanya untuk menggigit agar mangsa tidak mudah lepas. Ini kucingku berjenis Maine Coon. Maine Coon salah satu kucing terbesar. Tuh. Sekian dan terima kasih. Halo, nama aku Malia dari kelas 4 saksofon. Hari ini kita akan membicarakan informasi tentang kucing. Kucing termasuk hewan apa sih?
Kucing adalah mamalia. Dia melahirkan dan menyusui. Kucing tidak bertelur. Tapi cats. Ada spesies yang seperti kucing, contohnya macan, harimau, dan singa, dan lain-lain. Biasanya singa perempuan memburu hewan daripada singa laki-laki. Tetapi singa laki-laki memakan duluan mangsanya daripada singa perempuan. Macan memanjat cepat dan lari cepat. Biasanya macan remaja tutul-tutulnya beda. Mengapa cakar kucing runcing? Kucing memerlukan cakar runcing untuk menangkap tikus dan memanjat pohon. Tetapi bila cakar itu berkarat dan menjadi tumpul karena digunakan, kucing harus mengasahnya dengan cakar benda pada benda-benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Alifa dari kelas 4 Violain. Hari ini Alifa akan menjelaskan tentang hewan yang Alifa sukai, yang menurut Alifa keren, yaitu kucing. Kucing adalah hewan vertebrata atau bertulang belakang. Kucing adalah hewan mamalia, berkembang biak dengan cara melahirkan. Habitat kucing di darat. Memiliki penglihatan yang tajam. Kucing dapat melihat dengan jelas dalam gelap. Memiliki pendengaran yang sangat tajam. Memiliki ekor untuk keseimbangan. Memiliki sepasang kaki depan dan belakang. Memiliki cakar yang digunakan untuk berburu. Memiliki gigi taring yang tajam yang digunakan untuk memakan daging. Mempunyai insting berburu. Mempunyai bulu yang beragam warnanya. Mempunyai kumis yang digunakan untuk menentukan arah dan sebagai indera tambahan. Kucing adalah hewan yang sangat suka tidur. 70% hidup kucing digunakan untuk tidur. Rata-rata 13-14 jam per hari. Berat badan kucing rata-rata 2-7 kg. Umur kucing rata-rata 15-20 tahun. Jika kucing bertengkar, kucing akan menegakkan bulunya. Dan melengkungkan badannya agar terlihat besar. Itulah beberapa ciri-ciri kucing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, hewan yang saya pilih adalah ikan komet. Bagian tubuh hewan ikan komet ada mata, lubang hidung, ekor, mulut, silit, pelut, dan insang. Fungsi dari bagian tubuh tersebut adalah mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak, mulut untuk makan, silit untuk bergerak, pelut untuk mengolah makanan, dan insang untuk bernafas. Nah, saya punya contoh ikan komet seperti ini ya. Ikan komet membuka mulutnya karena untuk bernafas dengan insang. Jadi bukan mereka minta terus makanan ya. Nah, itu saja video presentasi saya mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan komet tidak akan berantem jika disatukan dengan jenis ikan lainnya di dalam satu tempat.
Alfred dari kelas 4 violin. Alfred akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tubuh binatang kucing. Hidung. Hidung kucing sangat kuat dan sensitif. Kucing punya kemampuan untuk mengenali beragam bau. Mata kucing. Saat siang hari pupil kucing membesar. Kucing dapat melihat dunia dalam beberapa warna, khususnya warna abu-abu. Telinga kucing. Saat siang hari, kucing memiliki telinga yang sangat tajam. Telinga kucing dapat mendengar dari berbagai arah. Bahkan kucing bisa mengenali suara langkah pemiliknya. Kumis. Saat gelap dan sunyi, kucing tidak dapat mengandalkan mata dan kupingnya. Disinilah kumis kucing berfungsi. Kumis kucing digunakan sebagai antena yang mampu mengarahkan kucing ke suatu tempat dan mengenali sekitarnya. Lidah. Pada lidah kucing terdapat semacam bagian kasar seperti gigi. Gunaannya bagian tersebut untuk membersihkan macam bulu halus untuk mandi membersihkan badannya. Dadah. Assalamualaikum. Hai, aku Faiza. Aku sedang mempelajari tentang tubuh hewan dan fungsi-fungsi tubuhnya. Perkenalkan, nama kucingku Jingo. Ini memiliki 2 daun telinga yang fungsinya untuk mendengar dan mempunyai 2 mata yang fungsinya untuk melihat. Punya 1 hidung yang fungsinya untuk mencium. Punya 1 mulut untuk makan dan mempunyai bulu yang menutupi tubuhnya agar tidak kedinginan atau kepanasan. Ini mempunyai 4 kaki, 2 di depan dan 2 di belakang. Yang kakinya di belakang itu lebih panjang dari lebih tinggi dari yang depan. Kenapa? Karena kaki belakang digunakan untuk lompat. Kalau yang depan digunakan untuk menanjak menanjakan. Ekor mempunyai banyak fungsi, diantaranya menjaga tetap hangat, menjaga keseimbangan tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi. Contohnya, ekor berdiri saat bertemu kita. Oke, segitu aja ya video dari aku. Dadah. Jangan kamu juga. Assalamualaikum Bu Dwi. Sekarang Farah mau menjelaskan tentang mamalia kucing. Ini namanya Leo, jenis Scottish Fold. Dia bernafas dengan paru-paru. Dia salah satu mamalia bernafas dengan paru-paru dan melahirkan dan menyusui. Yang ini Max sama Loli. Yang ini Loli, yang ini Max. Loli itu jenis kelaminnya betina, kalau Max jantan, sama-sama mamalia. Jenis yang Max itu Scottish Fold, jenis yang Loli itu Scottish Strike. Teman, hari ini aku akan mengamati binatang yang sering kita temukan di sekitar kita, itu kucing. Mengamati binatang kucing. Kucing termasuk ke dalam golongan hewan mamalia golongan karnivora. Karnivora artinya pemakan daging. Kucing suka memakan daging. Habitat kucing terdapat di darat. Kucing bisa berbaur dengan manusia sebagai peliharaan, namun bisa juga hidup secara liar.
Kita bisa temukan kucing di pasar, di hutan, dan lain-lain. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing mampu melahirkan 3-5 anak. Kucing termasuk hewan yang sering tidur. Waktu tidur kucing biasanya berkisar antara 12-16 jam per hari. Kucing memiliki warna bulu yang beragam, yaitu putih, coklat, hitam, putih oranye, dan abu-abu. Kucing memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang. Kucing memiliki cakar yang tajam. Kucing memiliki kumis yang berguna untuk membantu menunjukkan arah. Kucing memiliki gigi yang taring yang tajam. Kucing memiliki ekor yang panjang, terkadang ada yang pendek. Kucing memiliki sepasang mata dengan penglihatan yang tajam. Mata kucing akan menyala ketika terkena cahaya pada malam hari. Kucing memiliki sepasang telinga yang runcing. Kucing memiliki pendengaran yang tajam. Kucing memiliki alat keseimbangan yang terdapat di daun telinganya. Maka, ketika kucing jatuh, ia akan tetap mendarat dengan posisi berdiri. Kucing memiliki kelenjar susu. Pada kucing betina dipakai untuk menyusui anak-anak kucing. Demikian pengamatan saya tentang binatang kucing. Terima kasih. Dadah. Ini kucingku, namanya Mini. Dadah. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Bimo Abiasa Bima Satria Pranaja dari kelas 4 saksofon Biang Lala. Kali ini Bimo akan membuat video tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Mau tahu binatang apa yang mau Bimo jelaskan? Ini dia. Kelelawar. Nama latin kelelawar adalah Chiroptera. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bersayap dan bisa terbang. Teman-teman pasti sering lihat kelelawar di malam hari kan? Kelelawar dikenal dengan sebutan hewan nokturnal, yang artinya tidur di siang hari dan aktif di malam hari. Malam hari kelelawar mencari makan. Biasanya kelelawar memakan serangga, buah-buahan, bahkan burung atau tikus. Teman-teman pasti pernah lihat ada buah yang tergeletak di jalan dan terkoyak. Itu artinya bekas kelelawar. Sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk kelelawar. Tubuh kelelawar terdiri dari kepala, badan, sayap, ekor, dan kaki. Di bagian kepala, kelelawar memiliki mata yang bisa melihat sinar ultraviolet dan bisa melihat di malam hari. Telinga kelelawar bisa mendengar pantulan gelombang suara dari benda atau makhluk hidup di sekitarnya. Hidung kelelawar sangat sensitif. Kelelawar bisa mencium mangsa atau makanannya dari jarak jauh. Mulut kelelawar bisa mengeluarkan gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh manusia. Sayap kelelawar atau disebut patagium sama seperti tangan kita. Pada sayap kelelawar terdapat siku, pergelangan tangan, dan jari. Bahkan ada jempol yang berfungsi untuk jalan di darat. Kaki kelelawar berfungsi untuk bergelantung saat tidur. Kelelawar berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelelawar biasanya melahirkan 1 kali setahun. Demikian sedikit fakta tentang kelelawar dari Bimo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa banyak baca buku ya agar pengetahuan kita lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, aku Titi. Aku dari 4 saksofon. Kali ini aku mau menyain ajaran Ikhlas tentang fungsi tubuh hewan. Beneran aku punya binatang hamster namanya Max. Ini hamster. Hamster adalah binatang mamalia. Jadi dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Max ini menunggu fungsinya untuk melindungi mereka dari cuaca panas dan dingin.
Kalau kita anak yang baru, kalau mereka dari bulunya. Hamster juga sering disebut hewan pengerat. Hamster disebut juga hewan pengerat karena mereka mempunyai dua gigi seri. Dua gigi seri itu fungsinya untuk memakan makanannya mereka dan gigit-gigit benda-benda yang di sekitar mereka dan untuk berinteraksi dengan musuhnya mereka. Hamster adalah hewan herbivora, artinya mereka memakan umum-umuman. Ini ada kuaci, biji-bijian, dan lain-lain, dan kacang-kacangan. Dan juga suka menyimpan makanan di mulutnya loh. Karena kalau dia lapar bisa dia punya kesediaan di dalam pipinya dan dia makan selain itu untuk menyembunyikan makanannya dari lawannya. Hamster juga punya naluri untuk menggali dan juga mereka suka memanja. Makanya hamster di kandangnya hamster harus banyak mainannya biar bosan. Coba. Biarin aja. Iya. Biarin aja dia bisa sendiri ngomong. Sekian presentasi dari Kiki. Dadah. La 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 la, belajar bersama Ibu Dwi. Hihi. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Waterhan Pratama. Kali ini aku akan menjelaskan hewan peliharaan aku yang bernama Tutu. Dia tuh kadang-kadang berontak, imut, dan bandel loh. Penasaran kan? Yuk kita ikuti perjalanan aku. Kucing adalah jenis mamalia golongan karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Habitat kucing terdapat di darat. Terkadang kucing bisa berbaur dengan manusia sebagai peliharaan, namun bisa juga hidup secara liar. Kucing memiliki masa kehamilan selama 63 hari. Ketika anak kucing lahir, mata dan telinganya masih buta dan tuli. Mata dan telinga anak kucing biasanya mulai terbuka ketika memasuki usia 8-10 hari. Dibandingkan dengan hewan lain, kucing termasuk hewan paling bersih sebab kucing sering membersihkan tubuhnya dengan jilatan air liurnya. Namun air liurnya ini bisa menimbulkan alergi pada manusia. Kucing memiliki perilaku yang menggemaskan sehingga membuat hewan ini disukai banyak orang. Ciri-ciri kucing: 1. Termasuk ke dalam golongan hewan mamalia. 2. Berkembang biak dengan cara melahirkan. 3. Mampu melahirkan 3-5 anak. 4. Hewan yang sering tidur. Waktu tidur kucing biasanya berkisar antara 12-16 jam per hari dengan angkatan rata-rata 13-14 jam. 5. Memiliki kelenjar susu. 6. Memiliki sepasang mata dengan penglihatan yang tajam. 7. Memiliki warna bulu yang beragam, putih, coklat, hitam, putih, oranye, dan masih banyak lagi. 8. Memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang. 9. Memiliki cakar yang tajam. 10. Memiliki gigi taring yang tajam. 11. Memiliki ekor yang panjang, terkadang ada yang pendek. 12. Memiliki sepanjang telinga yang runcing. 14. Memiliki pendengaran yang tajam. 14. Memiliki berat berkisar antara 2,5 sampai 7 kg.
teman-teman, itulah penjelasan tentang hewan mamalia. Semoga bermanfaat ya.